Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 221. Jatiwulung yang melihat keadaan Ki Remeng segera berlari mendekati. Namun ia sempat berdesis, hati-hati. Awasi peti-peti ini. Ketika Jatiwulung kemudian berjongkok di sisi Ki Remeng, maka Jatiwulung pun mengetahui bahwa Ki Remeng telah pingsan. Jatiwulung termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak tahu di mana ia mendapatkan air. Karena itu, maka yang dilakukan oleh Jatiwulung hanyalah membuka bagian dada baju Ki Remeng agar tubuhnya terasa segar oleh embun malam yang menitik. Sementara itu, Kasada, Risang dan Sambiwulung masih bertempur dengan sengitnya. Namun sebenarnya lah Kasada dan ternyata juga Risang, seakan-akan justru sedang menguji kemampuan mereka masing-masing. Jika mereka sebelumnya bertempur melawan Ki Remeng berdua, maka kini mereka sepenuhnya menggantungkan diri pada kemampuan mereka sendiri-sendiri. Kasada yang bertempur melawan orang yang bertubuh raksasa itu bukan saja berusaha untuk mendesak dan menguasai lawannya. Tetapi ia masih juga sempat menilai kemampuannya sendiri yang ditingkatkannya selapis demi selapis. Dengan demikian, maka Kasada dapat meyakini betapa ilmunya memang telah meloncat jauh dari sebelumnya. Saat-saat ia berada di sanggar merupakan saat yang sangat berarti baginya. Dan ia pun menyadari bahwa kesempatan itu didapatkannya karena Kirangga Dipayuda memang dengan sungguh-sungguh membantunya. Tanpa usaha Kirangga Dipayuda, maka Kasada tidak akan mendapat kesempatan itu. Karena itulah, maka selain kepada gurunya, ia pun merasa sangat berterima kasih kepada Kirangga. Dengan keyakinan akan kemampuannya, maka Kasada pun kemudian telah berniat untuk segera mengakhiri pertempuran. Apalagi setelah Ki Remeng dan lawannya bersama-sama terpelanting jatuh. Kasada belum tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Ki Remeng dan Ki Surabawa. Dalam pada itu, Risang pun telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak pula. Ia pun merasakan betapa kemampuannya telah jauh meningkat. Dengan landasan ilmu yang diwarisinya dan laku yang berat di saat terakhir, maka ia mampu mengimbangi lawannya yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan dan berilmu tinggi itu. Dengan pertempuran itu, maka Risang pun menjadi semakin yakin akan dirinya bahwa ia telah mencapai satu tataran yang tinggi. Dengan demikian, maka baik Kasada maupun Risang telah memanjatkan ilmunya sampai ke batas tertinggi. Ternyata kedua lawannya, termasuk orang-orang berilmu tinggi dari perguruan Wukir Gading itu tidak mampu lagi melawan anak-anak muda yang justru mulai mengembangkan sayap-sayap ilmu mereka. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, kedua orang itu sudah benar-benar terdesak. Sementara itu, Sambiwulung pun telah sampai pada batas pengendalian dirinya. Apalagi ketika lawannya itu semakin lama menjadi semakin kasar. Bahkan telah melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan selain mulutnya yang mengumpat-umpat dengan kata-kata kotor. Karena itu, ketika Sambiwulung itu melihat Ki Remeng dan lawannya telah menyelesaikan pertempuran dengan akibat yang belum diketahuinya dengan pasti, maka Sambiwulung pun telah menghentakkan ilmunya pula. Lawannya yang berilmu tinggi itu ternyata masih belum sempat menggapai tataran ilmu sebagaimana Ki Remeng dan Ki Surabawa. Namun demikian serangan-serangannya cukup berbahaya. Tangannya menyambar-nyambar dengan cepatnya, mengarah ke sasaran yang paling berbahaya. Namun Sambiwulung yang sudah mengerahkan kemampuan ilmunya pula tidak kehilangan kesempatan karenanya. Bahkan beberapa kali ia telah menembus pertahanan lawannya dengan serangan-serangannya yang cepat dan keras. Dengan demikian, maka lawan Sambiwulung benar-benar berada dalam kesulitan. Sementara Sambiwulung tidak menahan dirinya lagi. Serangan-serangan justru menjadi semakin deras sehingga semakin sulit untuk dihindari. Di lingkaran pertempuran yang lain, lawan Kasada dan lawan Risang ternyata mengalami nasib yang sama. Tetapi karena kedua orang anak muda itu sedang berusaha menilai kemampuan mereka sendiri, maka kedua orang lawan mereka itu pun justru seakan-akan telah disediakan sebagai bahan untuk menguji kemampuan anak-anak muda itu. Dengan cermat Kasada mengamati tataran demi tataran kemampuan puncaknya. Apalagi lawannya termasuk seorang yang berilmu tinggi. Sekali-sekali Kasada justru membiarkan lawannya mendapat kesempatan untuk menyerangnya dengan puncak kemampuannya. Sementara Kasada tidak berusaha menghindari serangan itu. Bahkan telah membenturnya. Dalam pada itu, Risang yang ingin meyakinkan kemampuannya, tidak segera mengakhiri pertempuran. Sekali-sekali ia mendesak lawannya dengan puncak kemampuannya.
Namun kemudian ilmunya itu dikendorkannya selapis, ia ingin tahu akibatnya. Apakah dengan demikian ia segera mengalami kesulitan? Karena itulah, maka sekali-sekali risang itu dengan garang mendesak lawannya. Namun kemudian beberapa langkah ia terpaksa bergeser surut. Tetapi ketika waktunya menjadi semakin mendesak, menjelang langit menjadi merah, maka Kasada dan Risang pun sampai pada satu kesimpulan bahwa pertempuran itu harus diakhiri. Kedua anak muda itu seolah-olah telah mendapatkan satu keyakinan, bahwa ilmu mereka benar-benar telah berada pada tataran yang tinggi, bahkan dengan jarak beberapa lapis dari lawannya. Kasada dan Risang itu terhentak ketika mereka melihat, Sambi Wulung yang berada di puncak ilmunya, meloncat membentur serangan lawannya. Ketika benturan itu terjadi, maka kedua anak muda itu sempat mendengar teriakan kesakitan. Teriakan itu seakan-akan telah menghentikan Kasada, Risang dan kedua lawan mereka untuk sesaat. Mereka sempat melihat Sambi Wulung terguncang. Namun dalam pada itu lawannya tidak lagi mampu bertahan. Orang itu tidak saja berteriak kesakitan, tetapi ia masih juga mengumpat-umpat dengan kasarnya, sehingga akhirnya tubuhnya jatuh terguling di tanah. Dari sela-sela bibirnya telah mengalir darah, sementara kedua tangannya memegangi dadanya yang rasa-rasanya telah pecah. Ketika orang itu kemudian terdiam, maka lawan-lawan Kasada dan Risang pun bagaikan terbangun dari mimpi buruk mereka. Ki Surabawa dan seorang kawan mereka telah terbaring diam. Sementara itu mereka telah berhadapan dengan anak-anak muda yang berilmu tinggi. Karena itu, maka kedua orang itu seakan-akan telah menjadi berputus asa. Mereka tidak lagi mempunyai harapan untuk dapat hidup. Apalagi selain anak-anak muda yang bertempur itu, masih ada orang lain yang akan dapat ikut memasuki arena pertempuran. Bahkan mungkin orang-orang itu juga berilmu tinggi. Karena itu dalam keputusasaannya kedua orang itu tidak lagi berniat untuk menyelamatkan diri, karena mereka yakin bahwa hal itu tidak akan dapat mereka lakukan. Satu-satunya usaha mereka, meskipun agaknya sulit untuk dapat terjadi, karena ilmu anak-anak muda itu terlalu tinggi bagi mereka. Tetapi mereka tidak mempunyai pilihan lagi. Namun ternyata bahwa mereka memang tidak dapat melakukannya. Kasada dan Risang ternyata berusaha untuk menuntaskan penilaian mereka atas ilmu puncak mereka. Karena itu, pada saat-saat terakhir, kedua anak muda itu telah berusaha melihat akibat dari hentakan kekuatan puncak mereka. Satu benturan yang dahsyat tidak dapat dihindari ketika Kasada meloncat sambil mengayunkan tangannya dalam ilmu puncaknya yang belum lama diwarisinya dari gurunya. Ternyata kekuatan ilmu itu memang luar biasa. Lawan Kasada yang berilmu tinggi itu sama sekali tidak sempat mengaduh. Meskipun orang itu berusaha menangkis serangan Kasada dengan menyilangkan tangannya di depan kepalanya, namun serangan Kasada itu demikian kuatnya, dilambari dengan ilmu pamungkasnya, sehingga tangan Kasada tidak tertahan oleh kedua tangan lawannya yang bersilang. Satu serangan yang keras telah mengenai dahi lawannya yang gagal dilindunginya itu. Sementara itu, Risang pun telah berniat untuk mengakhiri perlawanan orang bertubuh tinggi itu. Namun ketika Risang sudah siap menghancurkan lawannya, maka ia pun teringat bahwa masih diperlukan keterangan di mana paman Ki Lurah Mertapraja itu disembunyikan. Karena itu, Risang justru menjadi ragu-ragu. Jika ia membunuh juga lawannya itu, maka ia akan kehilangan petunjuk sama sekali, kemana mereka harus melacak jejak Ki Mawur yang dikuasai oleh orang-orang yang dianggap berkhianat kepada para pemimpin Padepokan Wukir Gading justru dalam keadaan luka parah. Karena itu, maka Risang berusaha untuk mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya. Justru karena itu, maka ia tidak segera dapat menguasai lawannya sepenuhnya. Apalagi lawannya benar-benar sudah menjadi putus asa, sehingga apa yang dilakukannya sama sekali sudah tidak diperhitungkannya lagi. Sementara itu lawan Kasada telah terbaring diam. Karena itu, Kasada dan Sambi Wulung yang sudah kehilangan lawannya itu pun sempat memperhatikan pertempuran yang terjadi antara Risang dan lawannya. Bahkan Jatiwulung pun telah bangkit pula berdiri dengan jantung yang berdebaran, menyaksikan bagaimana Risang berusaha menguasai lawannya tanpa membunuhnya. Dengan mata yang tidak berkedip Jatiwulung itu berdesis, luar biasa. Kemampuan Risang telah meloncat jauh ke depan. Sebenarnya lah Kasada juga sempat melihat, betapa Risang dengan ilmunya yang tinggi, berusaha untuk menangkap lawannya hidup-hidup. Adalah di luar kesadarannya, jika Kasada ternyata sempat menilai dan memperbandingkan ilmu kakaknya itu dengan ilmunya sendiri. Ternyata Kasada masih juga mengagumi kemampuan Risang.
Beberapa kali Risang mengabaikan kesempatan untuk menghancurkan lawannya. Ia memang tidak ingin membunuhnya. Namun dengan demikian, maka Risang seakan-akan dengan sengaja telah memamerkan keterampilannya. Bahkan ilmunya yang tinggi itu. Lawan Risang itu benar-benar telah kehilangan harapan sama sekali. Bahkan orang itu telah menjadi mata gelap dan membabi buta. Namun Risang masih belum membunuhnya. Serangan-serangan Risang justru menjadi sangat dibatasi. Bahkan nampak betapa Risang menjadi cemas, bahwa lawannya akan terbunuh. Dengan demikian, maka Risang kadang-kadang justru malahan telah dikenai oleh serangan-serangan lawannya yang semakin tidak terkendali itu. Tetapi, betapapun kuat dan kerasnya serangan-serangan itu, rasa-rasanya Risang tidak merasakan kesakitan. Daya tahannya menjadi semakin tinggi, sehingga mampu mengatasi perasaan sakit oleh serangan-serangan lawannya itu. Namun dalam pada itu, benturan-benturan yang terjadi, ternyata tidak lagi mampu diatasi oleh lawannya yang telah mengerahkan segenap kemampuannya itu. Semakin lama tenaganya menjadi semakin susut. Bahkan kemudian perasaan sakit pun telah menjalari seluruh tubuhnya. Dengan demikian, maka betapapun api kemarahan, kebencian dan bahkan dendam dan putus asa, tetapi pada saatnya, keadaan wadagnya tidak lagi mampu mendukungnya lagi. Bahkan untuk bunuh diri sekalipun, orang itu sudah tidak lagi memiliki kemampuan. Ketika tangan Risang menghantam dadanya, maka ia pun terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Namun kemudian orang itu pun telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh terguling di tanah. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan nyeri. Bahkan tulang-tulangnya seakan-akan telah berpatahan. Risang melihat keadaan lawannya yang sudah tidak berdaya lagi. Tetapi ia tidak berbuat sesuatu lagi atasnya. Selangkah demi selangkah ia mendekatinya dengan hati-hati. Ia sadar bahwa lawannya yang tidak lagi berpengharapan itu akan dapat berbuat sesuatu yang tidak terduga-duga, karena ia sudah siap menghadapi kematian sebagaimana kawan-kawannya yang telah terbaring diam. Tetapi Risang memang tidak ingin membunuhnya. Kasada pun berdiri termangu-mangu pula. Ia pun kemudian menyadari bahwa ia memerlukan keterangan tentang Paman Ki Lurah Mertapraja. Bagaimanapun juga ia harus mengakui keterampilan berpikir Risang. Kakaknya itu, ternyata dalam keadaan yang gawat itu, Risang tidak kehilangan kendali pertimbangan nalarnya. Di luar sadarnya, Kasada memperhatikan lawannya yang terbaring diam. Ia telah membunuh lawannya itu, sehingga ia tidak akan pernah dapat mendengarkan keterangan apapun dari mulutnya. Kasada memang merasa beruntung, bahwa tidak semua orang yang datang untuk merampas penemuan mereka itu terbunuh. Tetapi sebuah pertanyaan memang sempat melonjak di hatinya, kenapa bukan lawannya yang tetap hidup untuk memberikan beberapa keterangan tentang Ki Mawur yang meskipun tidak menjadi beban tugasnya sebagai seorang prajurit, tetapi ia mengemban pesan yang diberikan oleh Ki Ranggadipahyuda. Namun dalam pada itu, Kasada tidak sempat merenung lebih lama lagi. Ia pun segera mengatur langkah-langkah yang harus diambilnya. Mereka juga tidak dapat membiarkan Ki Remeng dalam keadaannya. Sementara ketiga orang yang lain pun harus dengan cepat dikuburkan, sebelum mereka masih akan memindahkan benda-benda berharga itu. Tetapi yang akan dilakukan lebih dahulu oleh sekelompok orang itu adalah memindahkan benda-benda berharga yang sudah digali itu. Menurut Kasada, benda-benda itulah tugas utama mereka, sehingga perlu diamankan lebih dahulu. Ki Remeng yang kemudian mulai menyadari apa yang terjadi, dibantu oleh pemimpin kelompok yang menyertai Kasada, telah duduk bersila dengan kedua tangannya bersilang di dadanya. Sambil menundukkan wajahnya, dan memejamkan matanya, Ki Remeng mengatur pernafasannya untuk mengatasi luka dalamnya. Kasada pun kemudian telah membagi tugas, ia minta agar Sambi Wulung dan Jati Wulung ikut bersamanya menyiapkan tempat untuk memindahkan peti-peti berisi harta benda yang tidak ternilai harganya itu. Sementara ia minta kepada Risang dan pemimpin kelompok yang menyertainya untuk menunggui pusaka-pusaka itu serta merawat Ki Remeng dan lawan Risang yang diusahakan agar tetap hidup. Kita harus membagi diri, berkata Kasada. Jika ada sesuatu maka kita harus saling memberikan isyarat. Demikianlah, maka sekelompok orang itu telah bekerja keras memindahkan benda-benda berharga itu. Satu demi satu peti-peti itu pun dipindahkan. Risang berada di tempat benda-benda itu semula disimpan sedang Kasada menunggui peti-peti yang sudah dipindahkan. Sedangkan kemudian Sambi Wulung, Jati Wulung dan pemimpin kelompok itulah yang memindahkan peti-peti itu. Ketika kemudian matahari terbit, maka peti-peti itu sudah dipindahkan dan sudah ditimbun kembali dengan baik.
Mereka berusaha untuk menyamarkan galian baru tempat peti-peti yang berisi benda-benda berharga itu disembunyikan. Namun pekerjaan mereka belum selesai. Mereka masih harus menguburkan 3 orang dari antara 4 orang yang datang untuk merampas benda-benda berharga itu. Seorang di antara mereka masih hidup meskipun dalam keadaan yang parah. Ketika matahari sudah naik sepenggalah, maka barulah mereka selesai. Tubuh mereka basah oleh keringat. Bukan saja mereka merasa letih oleh kerja yang keras, tetapi sebenarnya lah mereka merasa tegang. Sambil bekerja keras mereka masih harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang sempat melihat apa yang mereka kerjakan itu. Demikian mereka selesai dengan kerja mereka, maka keadaan Ki Remeng justru berangsur baik. Namun berbeda dengan Ki Remeng, lawan Risang keadaannya justru menjadi semakin buruk. Sementara itu, Ki Remeng telah memberi petunjuk untuk mendapatkan air. Tidak terlalu jauh dari tempat itu terdapat sebuah belik kecil. Namun airnya yang mengalir dari celah-celah padas cukup bersih dan bening untuk dapat diminum. Karena itu, maka pemimpin kelompok yang menyertai Kasada itu pun telah berusaha mendapatkan air. Dengan daun talas ia membawa air untuk diteteskan di bibir orang yang terluka dalam itu. Sementara Ki Remeng dapat pula ikut meneguk air itu pula. Keadaan orang yang bertubuh tinggi itu memang menjadi sedikit baik. Dalam keadaan demikian, maka Kasada minta kepada Ki Remeng untuk bertanya kepada orang itu, sesuatu yang mungkin akan dapat dipergunakan untuk melacak hilangnya paman Ki Lurah Mertapraja itu. Ki Remeng yang sudah merasa menjadi semakin baik pun kemudian telah mendekati orang itu. Dengan nada rendah, Ki Remeng bertanya, apakah kau dapat mengatakan serba sedikit tentang keberadaan Ki Mawur sekarang ini? Orang itu memandang Ki Remeng dengan mata yang redup. Namun tiba-tiba ia menggeram, tutup mulutmu pengkhianat. Namun ternyata Ki Remeng tidak menjadi marah. Suaranya masih tetap sareh. Katanya, keadaanmu sudah menjadi semakin sulit. Kami akan mencoba untuk mengobatimu. Tidak, aku sama sekali tidak mengharapkan belas kasihan kalian. Biar saja aku mati di sini, ketiga orang saudara seperguruanku juga sudah mati. Mereka mati karena tingkah mereka sendiri. Berkata Ki Remeng, aku juga tidak berkeberatan, berkata orang itu. Baiklah, jika itu memang sudah menjadi tekadmu. Tetapi justru pada saat terakhir, kau dapat berbuat sesuatu untuk membuat jalan kematianmu sedikit lapang. Bagaimanapun juga kau harus menyadari, bahwa selama kau hidup di dunia ini, maka kau sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Bukan saja di hadapan sesama manusia, tetapi juga di hadapan Yang Maha Agung. Sementara itu, kau masih mempunyai sedikit kesempatan untuk menyesali perbuatanmu dan mohon ampun kepadanya. Bahkan kau masih mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Orang itu memejamkan matanya. Nafasnya memang menjadi semakin sesak. Sekali-sekali orang itu menarik nafas dalam-dalam. Jika kau sempat mempergunakan waktumu yang terakhir, maka mudah-mudahan permohonan ampunmu didengar oleh Yang Maha Murah itu. Apalagi jika disertai satu langkah kebajikan. Namun tiba-tiba orang itu berdesis, apakah aku masih mungkin diampuni? Jika kau bermohon dengan bersungguh-sungguh, maka kau tentu akan diampuni, karena Yang Maha Agung itu adalah Maha Pengampun pula, desis Ki Remeng. Orang itu membuka matanya, matahari di langit menjadi semakin tinggi. Sinarnya menyilaukan mata orang itu. Namun Ki Remeng sengaja berjongkok untuk melindunginya dari silaunya sinar matahari di langit yang cerah itu. Bibir orang itu pun mulai bergerak. Dengan suara yang hampir tidak terdengar ia berdesis, jika aku mengatakannya, apakah itu berarti bahwa aku telah berbuat satu kebaikan? Tentu, setidak-tidaknya bagi Ki Mawur dan Lurah Mertapraja, sementara guru sudah tidak ada, jawab Ki Remeng. Orang itu terdiam sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Remeng, aku tidak tahu apakah aku menyesal atau tidak, bahwa aku telah ikut berkhianat. Tetapi jika aku masih sempat melakukan kebaikan, maka aku akan mencobanya. Tetapi sebenarnya aku pun tidak tahu pasti di mana Ki Mawur itu sekarang disembunyikan. Namun yang bertanggung jawab atas persembunyian Ki Mawur itu adalah Ki Kebowingit. Kebowingit, Ki Remeng terkejut. Jadi Kebowingit yang telah lama menghilang itu ikut campur pula dalam persoalan yang terjadi di lingkungan perguruan Wukir Gading ini? Orang yang terluka parah itu berusaha untuk menarik nafas dalam-dalam.
Sementara pemimpin kelompok yang menyertai Kasada itu telah mengambil lagi air dengan daun talas. "Minumlah," berkata Ki Remeng sambil menitikkan air di bibir orang itu. "Kau harus minum obatku, agar keadaanmu menjadi bertambah baik. Kita berharap bahwa kau dapat sembuh dan bersama-sama membebaskan Ki Mawur," berkata Ki Remeng selanjutnya. Tetapi orang itu menggeleng lemah. Katanya, "Dadaku telah dihancurkan oleh anak muda itu." "Masih ada kesempatan," berkata Ki Remeng yang telah mengambil sebutir obat dari kantong ikat pinggang kulitnya yang lebar. Tetapi orang itu sama sekali tidak berniat untuk mempertahankan hidupnya. Ia merasa bahwa usaha itu akan sia-sia. Bagian dalam tubuhnya benar-benar telah terluka sangat parah. Dengan suara sendat ia berkata, "Kebo Wingit justru memegang peranan yang menentukan." Ki Remeng mengangguk-angguk. Namun ia masih juga berusaha untuk menyelipkan sebutir ramuan obatnya yang dibuatnya dari sari dedaunan sebesar biji rambutan di sela-sela bibirnya. Namun demikian ditetesan air ke dalam mulutnya, maka obat itu pun larut dan hanyut masuk ke dalam tenggorokan. Orang itu terbatuk kecil. Ki Remeng menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat darah yang kemudian meleleh dari sela-sela bibirnya. Keadaan orang itu sudah sangat parah. Risang berdiri termangu-mangu. Ia sudah berusaha menahan diri agar tidak membunuh orang itu. Namun ternyata bahwa ia sudah melukai bagian dalam sehingga keadaannya sudah menjadi sangat mencemaskan. Bahkan setelah ia minum obat yang diberikan oleh Ki Remeng, keadaannya tidak menjadi semakin baik. Dalam keadaan yang sangat lemah, maka orang itu pun berdesis, ikut bersama Kebo Wingit adalah Ki Wirasana dari Pringsewu beberapa puluh patok saja di sebelah timur kota Madiun. Jadi Wirasana juga terlibat? Ki Remeng menjadi heran. Dengan nada tinggi ia bertanya pula, bukankah Ki Wirasana masih mempunyai hubungan keluarga dengan Ki Lurah Mertapraja yang tentu juga dengan Ki Mawur? "Ya," jawab orang itu, "tetapi apakah artinya persaudaraan jika mata sudah dikaburkan oleh pamrih?" Ki Remeng mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, "Lalu peran apa pula yang dibawakan oleh Surabawa?" "Ki Surabawa dan kami bertiga adalah bagian dari kelompok orang-orang tamak itu," jawab orang itu. "Jadi dari mana kalian mendapat petunjuk untuk menemui aku?" desak Ki Remeng. Orang itu menarik nafas panjang. Tetapi nampak wajahnya menyeringai menahan sakit. Nampaknya dadanya menjadi semakin nyeri. Obat yang diberikan oleh Ki Remeng tidak banyak mempengaruhi keadaannya yang semakin rumit. Tetapi orang itu ternyata masih berkata dengan kata-kata yang semakin sendat dan lemah. "Jika kau ingin menemukan Ki Mawur, ia tentu dapat diketemukan di salah satu dari 3 tempat. Kemungkinan pertama di tempat tinggal Wirasana di Pringsewu. Kedua dan merupakan kemungkinan terbesar, Ki Mawur justru berada di dalam kota Madiun. Kebo Wingit mempunyai hubungan dengan seorang Rangga di Madiun. Namanya Ki Rangga Surakerti. Sedangkan kemungkinan ketiga, ia dibawa ke kaki Gunung Lawu. Kemungkinannya memang lebih kecil dari kemungkinan yang lain." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Di kaki Gunung Lawu, maksudmu di padepokan uger-uger?" Orang itu sudah memejamkan matanya. Tetapi kepala itu bergerak, seakan-akan hendak mengangguk. Ki Remeng menjadi tegang menyaksikan kenyataan tentang orang itu. Obatnya sama sekali tidak berpengaruh. Agaknya luka dalam yang dialaminya sudah menjadi sangat parah. Ki Remeng yang tegang itu berdesis di telinganya, "Bertahanlah. Aku akan dapat mencari ramuan obat yang lebih baik di rumahku." Tetapi orang itu sudah sangat lemah. Namun ia berbisik, "Ki Mawur selalu didesak dan dipaksa untuk mengatakan sesuatu tentang harta benda yang kalian ketemukan itu." Orang itu tiba-tiba saja membuka matanya. Namun hanya sekejap, ketika ia kemudian memejamkan matanya lagi. Maka nafasnya pun seakan-akan telah terhentak keluar dan terputus karenanya. Ki Remeng yang berjongkok di sebelahnya menempelkan telinganya di dada orang itu. Namun ia sudah tidak mendengar lagi detak jantungnya. Agaknya orang itu sudah meninggal. Risang menarik nafas dalam-dalam. Katanya agak menyesal, "Aku sudah mencoba untuk tidak membunuhnya." "Bukan salahmu," sahut Kasada, "kau sudah mencoba. Itu lebih baik dari apa yang aku lakukan." "Mencoba pun aku tidak." Ki Remeng yang masih lemah itu mencoba bangkit berdiri. Sambi Wulung yang berdiri di dekatnya segera membantunya.
Dengan nada dalam Kiremeng itu pun berkata, di saat terakhir, ia sudah mencoba untuk melakukan satu perbuatan yang dapat mengurangi beban perasaannya. Apakah kau percaya sepenuhnya, Kiremeng? Bertanya Risang. Ya. Aku percaya, jawab Kiremeng. Jika kau percaya, maka kami pun percaya pula, berkata Risang sambil memandang Kasada yang mengangguk-angguk. Katanya pula selanjutnya, mudah-mudahan kita mendapat bahan untuk menelusuri jejak Paman Ki Lurah Mertapraja itu. Kasada masih saja mengangguk-angguk. Katanya, ya, jika kau percaya, maka aku pun percaya pula. Kiremeng termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, kita harus menguburkannya pula. Ya, kita harus menguburkannya, desis Kasada sambil merenungi tubuh yang mulai membeku itu. Demikianlah, maka ketika orang yang terakhir menghembuskan nafasnya itu sudah dikubur di sebelah kawan-kawannya yang telah terbunuh lebih dahulu, maka keenam orang itu pun telah duduk beristirahat di atas batu-batu padas. Sementara itu, matahari pun telah menjadi semakin tinggi. Panasnya terasa menyengat tubuh-tubuh yang basah oleh keringat itu. Ketika mereka merasa haus, maka mereka pun telah pergi ke sebuah bilik kecil yang menampung air yang mengalir dari sela-sela batu-batu padas. Air yang jernih itu ternyata telah membuat mereka menjadi segar. Apalagi kemudian setelah mereka mencuci muka mereka dan membasahi kepala mereka dengan air yang sejuk itu. Biarlah kita menunggu di sini untuk sementara, berkata Kiremeng, kita harus keluar dari tempat ini tanpa menarik perhatian jika di ujung padang perdu ini ada para gembala yang menunggui ternak mereka. Kasada mengangguk-angguk sambil menjawab, aku sependapat. Kita menunggu sampai malam, tetapi Risang pun berkata, apakah kita tidak akan makan sehari ini? Sambi Wulunglah yang menjawab, aku akan keluar dari padang perdu ini. Aku akan membeli makanan bagi kita. Berhati-hatilah, berkata Kiremeng, tempat ini hampir tidak pernah dijamah oleh seseorang. Jika ada yang melihat kalian keluar dari padang ini, maka akan dapat timbul berbagai pertanyaan. Apalagi jika cerita tentang seseorang yang keluar dari padang perdu ini tersebar. Maka padang ini akan dapat menjadi medan perburuan harta karun. Bagaimanapun juga, kehadiran Surabawa dan kawan-kawannya tentu masih akan meninggalkan getar angin yang dapat tertiup ke segala arah. Apalagi sebelumnya, aku terpaksa membunuh 4 orang yang memaksaku dengan kekerasan untuk menunjukkan tempat ini. Sambi Wulung mengangguk-angguk. Katanya, aku akan mengambil jalan melingkar. Aku akan memasuki hutan yang nampak di kejauhan itu dan keluar dari sisi yang lain. Baru besok kau akan sampai di sini lagi, sahut Kiremeng. Hutan itu masih jauh dari sini. Sementara itu, padang yang mengantarai tempat ini dengan hutan itu terdapat celah-celah yang agak dalam dan sulit. Lekuk-lekuk tanah berbatu padas dan jalur-jalur air yang hanya mengalir di musim hujan. Jadi, kemana aku harus pergi? Bertanya Sambi Wulung. Dari mana kau memasuki padang ini kemarin? Bertanya Kiremeng. Kami memasuki padang ini dari arah barat menjelang senja, jawab Sambi Wulung. Kiremeng mengangguk-angguk. Katanya, itu adalah jalan yang paling aman, karena di sisi barat dari padang ini terdapat sebuah sungai. Ya, kami menyeberangi sungai yang tidak terlalu banyak airnya, jawab Sambi Wulung. Jika kau ingin keluar dari tempat ini sebelum lewat waktunya menggembala, maka kau sebaiknya turun ke sungai itu dan menelusuri beberapa puluh langkah sebelum kau naik dan sampai ke sebuah jalan kecil menuju ke padukuhan. Nah, kau sebaiknya tidak mencari kedai di padukuhan pertama yang kau temui. Tetapi sebaiknya kau membeli makanan di padukuhan yang lain. Sambi Wulung mengerti maksud Kiremeng. Karena itu, maka katanya, baiklah. Aku akan pergi sebentar. Kau memerlukan waktu yang tidak sebentar, berkata Kiremeng. Sambi Wulung menarik nafas panjang. Sambil mengangguk-angguk kecil ia menjawab, ya. Aku memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tetapi itu lebih baik dari tidak sama sekali. Kasada tersenyum sambil menjawab, ya. Itu memang lebih baik daripada kita menunggu malam dengan tanpa makan sama sekali. Demikianlah, maka Sambi Wulung meninggalkan tempat itu dengan mengajak Jati Wulung untuk membeli makanan apapun yang dapat mereka temui dengan tanpa mengesampingkan pesan yang disampaikan oleh Kiremeng, yang lebih mengenal tempat itu serta lingkungannya. Ternyata seperti yang dikatakan Kiremeng, Sambi Wulung dan Jati Wulung memerlukan waktu yang cukup lama. Baru setelah matahari turun ke barat,
Maka Sambiwulung dan Jatiwulung telah datang sambil membawa sebungkus ketela rebus dan sebungkus sukun yang dikeluar dengan gula kelapa. Sementara menunggu gelap, maka sambil makan, mereka telah membicarakan beberapa kemungkinan untuk menemukan paman Ki Lurah Mertapraja. Ki Remeng yang mempunyai hubungan terdekat dengan orang yang memberitahukan di mana Ki Mawur mungkin disembunyikan berpendapat bahwa kemungkinan terbesar Ki Mawur memang justru berada di dalam kota. Namun jika demikian, maka amat sulitlah untuk dapat menemukannya. Apalagi jika benar Ki Mawur ada di tangan Ki Rangga Surakerti. Siapakah Ki Rangga Surakerti itu? Apakah ada hubungannya dengan Ki Lurah Mertapraja dalam tatanan keprajuritan Madiun? Bertanya Kasada, tidak secara langsung. Ki Rangga Surakerti pun bukan murid dari perguruan Wukir Gading. Namun Ki Rangga memang seorang yang berilmu tinggi. Tetapi ilmunya bersumber dari perguruan lain. Jawab Ki Remeng, lalu apa hubungannya dengan Ki Mawur? Bertanya Kasada pula. Menurut pendapatku, Kebo Wingit dan Ki Rangga sekedar mempunyai kepentingan yang sama. Mereka menginginkan mendapat harta benda itu saja. Jadi dasar hubungan mereka hanya karena kepentingan yang sama itu? Bertanya Risang, menurut perhitunganku. Tetapi aku tidak mengenal Ki Rangga dengan baik, jawab Ki Remeng, tetapi sekali dua kali Ki Lurah Mertapraja memang pernah menyebut namanya. Apakah Ki Remeng mengenal Kebo Wingit dari dekat? Bertanya Risang kemudian. Ya, jawab Ki Remeng. Kebo Wingit adalah salah seorang murid dari perguruan Wukir Gading. Justru salah seorang murid yang berpengaruh. Tetapi agaknya ia termasuk salah seorang di antara beberapa orang yang mengendalikan pengkhianatan itu. Menurut pendapatku, latar belakang pengkhianatannya adalah justru karena ketamakannya. Ia menginginkan harta benda yang tidak ternilai harganya itu. Risang dan Kasada mendengarkan keterangan Ki Remeng itu dengan bersungguh-sungguh. Demikian pula yang lain. Dalam pada itu, Risang pun kemudian telah bertanya pula, Ki Remeng. Apakah Ki Remeng mengetahui latar belakang keikutsertaan Ki Lurah Mertapraja bergabung dengan orang-orang dari Padepokan Watu Kuning untuk menyerang tanah perdikan Sembojan? Ki Remeng mengerutkan dahinya. Sejenak dipandanginya orang-orang yang duduk di sekitarnya. Baru sejenak kemudian orang itu menarik nafas panjang sambil berdesah, ya. Itu pun merupakan bagian dari ketamakan seseorang. Apakah kau juga termasuk seorang pemimpin seperti Ki Lurah Mertapraja dan sudah barang tentu pamannya? Karena mimpi Ki Lurah tentu bersumber dari mimpi pamannya itu dan barangkali juga gurunya. Berkata Risang, Ki Remeng mengangguk-angguk. Katanya, ya, mimpi yang sangat buruk, bahkan akibatnya menjadi lebih buruk lagi. Mimpi Ki Lurah Mertapraja mula-mula meliputi tanah perdikan Sembojan. Kemudian dengan landasan bangkai Padepokan Watu Kuning serta kekuatan yang ada di tanah perdikan dikendalikan oleh perguruan Wukir Gading, Ki Lurah ingin menguasai Madiun. Kemudian beberapa kadipaten di sisi timur serta Pajang. Akhirnya Mataram, Ki Remeng menundukkan wajahnya. Bahkan kemudian kedua tangannya telah menutup wajahnya itu. Untuk beberapa saat Ki Remeng berdiam diri. Demikian pula yang lain, mereka menunggu jawaban Ki Remeng yang nampaknya banyak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Padepokan Wukir Gading meskipun menurut Ki Lurah ia tidak lebih dari bekas seorang pekatik. Baru kemudian Ki Remeng menurunkan tangannya dan mengangkat wajahnya. Katanya, itulah yang aku katakan mimpi yang sangat buruk. Akibatnya pun memang jauh lebih buruk lagi. Harta benda yang disembunyikan itu dipersiapkan untuk menjadi lambaran biaya perjuangan Padepokan Wukir Gading. Namun akhirnya justru menjadi bahan perselisihan dan pemberontakan. Bahkan saling membunuh di antara sesama saudara seperguruan. Sebagaimana kau ketahui, di sini sudah ada 8 kuburan. Belum yang terbunuh di tanah perdikan Sembojan atau di mana saja jika benturan itu terjadi. Dengan demikian, maka akhirnya murid-murid utama perguruan Wukir Gading akan habis karena pokal mereka sendiri. Satu pelajaran yang sangat berharga, berkata Risang, harta benda itu tidak memberikan arti apa-apa bagi Padepokan Wukir Gading, justru telah menjerat lehernya sendiri. Ya, desis Kasada, betapa ringkihnya kepribadian murid-murid utama Padepokan Wukir Gading. Harta benda yang seharusnya mereka kuasai dan mereka pergunakan, ternyata telah menjerumuskan mereka ke dalam bencana yang hanya dapat disesali sepanjang zaman. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi atas kalian, anak-anak muda, berkata Ki Remeng. Ketamakan yang tidak terkendali memang hanya akan menjerumuskan kita ke dalam bencana. Risang dan Kasada justru terdiam.
Yang lain pun seakan-akan telah tenggelam ke dalam angan-angan mereka sendiri-sendiri. Sementara itu langit pun menjadi suram pula. Matahari telah turun sampai ke cakrawala. Satu-satu bintang mulai nampak bergayutan di wajah langit yang biru kehitaman. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Bertanya Kasada, waktu kita tidak terlalu panjang. Sementara itu, kita perhitungkan bahwa kemungkinan terbesar, Ki Mawur justru ada di kota Madiun. Menurut pertimbangan Ki Remeng, apakah kita akan pergi ke Madiun sekarang? Aku akan minta Angger singgah di rumahku sampai esok. Besok pagi-pagi kita pergi ke Madiun, berkata Ki Remeng. Namun katanya kemudian, tetapi sudah tentu tidak semuanya dapat aku persilahkan singgah. Meskipun rumahku terletak di pinggir padukuhan, namun kehadiran banyak orang akan dapat menarik perhatian. Baiklah, berkata Risang, aku dan Kasada sajalah yang akan singgah di rumah Ki Remeng. Biarlah paman bertiga keluar dari padang perdu ini dan langsung pergi ke Madiun. Kita dapat menentukan tempat-tempat pertemuan yang paling baik di Madiun. Ki Remeng mengangguk-angguk, katanya, baiklah, kita akan bertemu di dekat pasar. Tempat yang ramai, sehingga tidak akan mencurigakan. Kita akan bertemu di sisi sebelah kanan pintu gerbang pasar, justru di bagian dalam. Aku minta maaf, bahwa aku tidak dapat mempersilahkan semuanya singgah di rumahku itu. Kami mengerti, sahut Sambi Wulung, biarlah kita bertiga besok menunggu di pasar. Kami akan sampai di pasar itu sebelum tengah hari, berkata Ki Remeng selanjutnya. Baiklah, jawab Sambi Wulung, kami tentu akan sampai lebih dahulu. Demikianlah, maka mereka pun telah membagi diri. Kasada dan Risang akan singgah di rumah Ki Remeng, sementara Sambi Wulung, Jati Wulung dan pemimpin kelompok itu akan langsung pergi ke Madiun. Selain menghindari perhatian orang padukuhan jika mereka semua singgah di rumah Ki Remeng, juga perhatian orang di sepanjang jalan jika mereka berjalan dalam kelompok yang terdiri dari banyak orang. Ketika Ki Remeng kemudian melangkah meninggalkan tempat itu, maka Risang dan Kasada sempat berbicara beberapa patah kata. Kasada mengangguk-angguk, sementara Risang pun melangkah mendekati Sambi Wulung dan Jati Wulung. Namun Kasada kemudian telah berjalan di sebelah Ki Remeng yang bahkan berpaling mencari Risang. Risang masih memberikan beberapa pesan kepada Paman Sambi Wulung, berkata Kasada. Tetapi hanya beberapa saat, karena Risang pun segera menyusul Ki Remeng dan Kasada. Namun Risang masih berkata, hati-hatilah, kita tidak sedang bermain-main. Kami mengerti, jawab Sambi Wulung. Ingat, besok sebelum matahari sampai ke puncak. Sambi Wulung tidak menjawab, demikianlah maka Ki Remeng, Kasada dan Risang pun telah meninggalkan belik yang menampung air yang merembes dari sela-sela batu padas. Ki Remeng ternyata masih merasa nyeri di dadanya. Namun sudah tidak terasa menghalangi langkahnya, kenapa Ki Remeng sendiri tidak menelan obat yang Ki Remeng bawa? Bertanya Kasada, aku hanya minum obat dalam keadaan yang sangat terpaksa. Jika keadaanku seperti lawan Angger Risang tadi, aku pun akan minum obat. Tetapi selama aku masih dapat bertahan tanpa obat, apapun, aku tidak akan menelannya. Kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, misalnya lawan masih mampu melanjutkan pertempuran setelah benturan ilmu itu terjadi. Tetapi aku lebih percaya kepada kekuatan daya tahanku. Dengan mengatur pernafasan serta tenaga dasar di dalam diri, jawab orang tua itu. Tetapi kemudian katanya, meskipun demikian semuanya masih harus dinilai keadaan dalam keseluruhan. Jika kalian menilai aku masih lemah sekarang ini, mudah-mudahan besok pagi aku sudah pulih kembali tanpa diobati sama sekali. Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Mereka pun mengerti, bahwa dengan mengembangkan daya tahan di dalam diri, maka laku penyembuhannya akan lebih mantap. Kecuali jika memang terpaksa harus dilakukan karena daya tahannya tidak lagi mampu mengatasinya lagi. Dalam pada itu, Sambi Wulung, Jati Wulung dan pemimpin kelompok itu masih berdiri termangu di tempatnya. Mereka memandangi ketiga orang yang berjalan meninggalkan mereka ke arah matahari terbenam. Semakin lama menjadi semakin kabur. Apalagi ketika matahari benar-benar sudah tidak nampak lagi. Tetapi ketiga orang itu tidak segera meninggalkan tempat itu. Bahkan mereka telah berjalan kembali ke bukit kecil serta mengumpulkan kembali alat-alat yang mereka bawa untuk menggali peti-peti yang disembunyikan oleh pimpinan Padepokan Wukir Gading untuk diselamatkan. Malam itu Kasada dan Risang berada di rumah Ki Remeng. Ki Remeng yang menyadari,
Betapapun juga kepercayaan kedua anak muda itu kepadanya tentu masih belum menjadi utuh, tidak menghindar dari pengawasan mereka. Sebenarnya lah bahwa Kasada dan Risang berganti-ganti mengawasi Ki Remeng dimanapun ia berada. Namun Ki Remeng masih juga melakukan pekerjaan sehari-hari. Ki Remeng telah menanak nasi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi 3 orang yang ada di rumah itu. Bahkan Ki Remeng sempat memetik daun kacang panjang yang ditanam di sepanjang pagar rumahnya meskipun harus membawa oncor jarak. "Sudahlah Ki Remeng," berkata Kasada, "bukankah malam ini kita tinggal tidur saja? Biarlah besok pagi saja Ki Remeng menanak nasi dan memasak sayurnya. Bukankah besok kita akan berangkat pagi-pagi? Kita berjanji untuk berada di pasar sebelum matahari sampai ke puncak. Tetapi bukankah Madiun tidak terlalu jauh lagi dari tempat ini?" "Ya, meskipun demikian, kita tidak akan berangkat terlalu siang," jawab Ki Remeng. Kasada dan Risang tidak mencegahnya lebih jauh. Mereka membiarkan saja Ki Remeng sibuk di dapurnya. Tetapi keduanya tidak melepaskan Ki Remeng dari pengawasan mereka berganti-ganti. Bahkan ketika Ki Remeng itu kemudian berbaring dan tidur nyenyak. Tetapi Ki Remeng sendiri justru berusaha membantu kedua anak muda itu untuk mengawasi dirinya. Ki Remeng sengaja tidur di amben bambu yang besar di sebelah Kasada dan Risang berbaring. Demikian pula ketika pagi mulai merekah. Ki Remeng tidak mandi di pakiwan. Tetapi ia mandi sambil langsung menimba air di sumur. Kasada dan Risang pun menyadari akan hal itu. Tetapi keduanya memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengawasi Ki Remeng sebaik-baiknya. Demikianlah, ketika Ki Remeng, Kasada dan Risang sudah siap serta sudah makan pagi pula, maka mereka pun segera berangkat menuju ke Madiun. Jaraknya memang sudah tidak terlalu jauh lagi. Tetapi seperti yang sudah mereka janjikan, maka mereka harus sudah berada di pasar Madiun sebelum matahari memanjat sampai ke puncak langit. Tidak ada hambatan di sepanjang perjalanan. Namun semakin dekat mereka dengan kota Madiun maka mereka melihat kesiagaan yang semakin tinggi. Mereka mulai bertemu dengan pasukan berkuda yang meronda jalan-jalan utama yang langsung menuju ke kota. Bahkan di padukuhan-padukuhan yang besar mereka melihat 1-2 rumah yang dipergunakan untuk kegiatan kelompok-kelompok prajurit Madiun. Tetapi kegiatan para prajurit itu memang menarik perhatian Kasada. Sejak ia berangkat dari Pajang, ia pun telah mendapat pesan bahwa Madiun tentu sudah sampai pada tingkat kesiagaan tertinggi pula sebagaimana para prajurit di Pajang. Namun ketika mereka memasuki kota Madiun, maka Kasada menjadi berdebar-debar. Menilik pakaian yang dikenakannya, maka bukan saja prajurit Madiun sendiri yang telah menyiagakan diri di Madiun, tetapi juga prajurit dari luar Madiun. Bahkan menurut penglihatan Kasada yang hanya sepintas, ternyata prajurit yang bukan prajurit Madiun cukup banyak. Di jalan-jalan, di beberapa halaman dan bahkan di banjar-banjar, mereka melihat kelompok-kelompok prajurit dari berbagai kadipaten dari timur. "Bayangan yang mendebarkan," berkata Kasada. "Ya," sahut Risang. Namun kemudian katanya, "Tetapi nampaknya perang yang sebenarnya belum akan segera meledak. Meskipun mereka telah berkumpul di sini, tetapi mereka masih belum benar-benar bersiap untuk berangkat ke medan." "Memang masih ada upaya untuk menghindarkan perang," sahut Kasada. "Sulit untuk menghindari perang," berkata Ki Remeng. "Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, namun menurut penglihatanku, di Madiun telah tertimbun berpuluh ribu prajurit dari timur." "Berpuluh ribu?" bertanya Kasada. "Ya." "Berpuluh ribu?" jawab Ki Remeng. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Jumlah itu terlalu banyak dibandingkan dengan kekuatan Mataram termasuk Pajang. Jika perang benar pecah, maka jumlah prajurit Mataram dan mungkin sedikit bantuan dari Demak dan Pati, tidak akan mungkin mengumpulkan orang sebanyak itu. Tetapi untuk sementara Kasada tidak merasa perlu untuk secara khusus memperhatikan jumlah prajurit yang ada di Madiun, meskipun ia tidak mengabaikannya. Namun Kasada berharap bahwa para petugas sandi dari Mataram sudah mengetahuinya dan memberikan laporannya kepada para pemimpin di Pajang dan kemudian Mataram, sehingga Mataram akan dapat menilai kekuatan Madiun dengan tepat, sehingga pada saatnya Mataram tidak terjerumus ke dalam kesulitan yang gawat. Yang menjadi pusat perhatian Kasada saat itu adalah penyelamatan Ki Mawur. Benar-benar satu tugas kemanusiaan setelah tugasnya yang pokok, menguasai harta benda berharga itu sudah dapat dianggap berhasil, meskipun belum sampai penyelesaian terakhir membawa harta benda itu ke Pajang.
Tetapi bahwa harta benda itu sudah disingkirkan sehingga tidak akan dapat dipergunakan baik oleh Padepokan Wukir Gading atau oleh Madiun, apabila harta benda itu jatuh ke tangan Madiun. Karena itu, maka Kasada tidak membuat acara-acara baru di Madiun. Bertiga mereka menuju ke pasar sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, karena Sambi Wulung Jatiwulung dan pemimpin kelompok yang menyertai Kasada itu akan menunggu. Meskipun Madiun seakan-akan telah dipenuhi dengan prajurit yang siap untuk bertempur, tetapi kehidupan sehari-hari masih berjalan wajar. Pasarnya justru menjadi semakin ramai. Untuk persediaan makan kelengkapan lain bagi berpuluh ribu orang, maka diperlukan bahan yang tidak sedikit. Beberapa kelompok prajurit memang sudah mempersiapkan bahan makan sendiri. Dari Kiremeng Kasada mendengar bahwa sejak sebelumnya berpuluh pedati yang membawa beras telah mengalir ke Madiun, sementara lumbung-lumbung padi di Madiun sendiri juga sudah dipenuhi dengan padi dan jagung. Beberapa saat sebelum matahari sampai ke puncak langit, Kasada, Risang dan Kiremeng telah berada di pasar. Seperti yang telah mereka bicarakan, maka mereka pun langsung menuju ke sisi sebelah kanan pasar. Dalam keramaian pasar, pertemuan mereka memang tidak menarik perhatian. Ketika Kasada, Risang dan Kiremeng sampai ke tempat yang disepakati, mereka melihat Sambi Wulung, Jatiwulung dan pemimpin kelompok itu berjongkok beberapa langkah dari pintu gerbang. Kasada, Risang dan Kiremeng pun kemudian telah bergabung dengan mereka. Kiremeng ikut berjongkok di samping Sambi Wulung sementara Kasada dan Risang berdiri bersandar dinding. Untuk beberapa saat mereka berdiam diri. Mereka memandangi orang-orang yang sibuk di sekitar mereka. Suara pandai besi di gubuk-gubuk yang berjajar di pinggir pasar itu membuat irama tersendiri di antara suara yang hiruk-pikuk. Di mana kita dapat berbicara tanpa terganggu? Bertanya Kasada. Sambil tersenyum Risanglah yang menjawab, di kedai di luar pasar ini. Ada beberapa buah kedai yang baik dan tidak terlalu ramai. Kasada pun tersenyum. Sementara Sambi Wulung menyahut, aku kira itu adalah yang terbaik. Lebih baik dari sekedar ketela pohon dan sukun yang dikeluar. Ternyata mereka sepakat untuk pergi ke sebuah kedai dan berbicara di dalamnya. Meskipun demikian mereka tidak bersama-sama memasuki kedai itu. Kiremeng, Kasada dan Risang lebih dahulu masuk ke dalam. Baru kemudian disusul oleh Sambi Wulung, Jatiwulung dan pemimpin kelompok itu. Mereka duduk di atas lincak bambu panjang saling berhadapan di antarai sebuah amben bambu yang agak tinggi untuk meletakkan berbagai macam makanan. Sambil menghirup minuman yang mereka pesan, maka Kiremeng pun mulai berbicara, kita harus semakin berhati-hati. Ada dua hambatan yang kita hadapi. Beberapa orang dari perguruan Wukir Gading yang berpihak kepada Kebo Wingit serta ketajaman penglihatan para prajurit Madiun. Bahkan mungkin petugasan di Madiun yang sengaja disebarkan untuk melawan petugasan di Mataram dan Pajang, akan dapat mengira kita petugasan yang mereka cari itu. Jika demikian, maka persoalannya akan menjadi semakin rumit. Bersambung ke episode 222. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.